Assalamualaikum bosku. Pernah nggak kalian datang ke kolam Galatama lalu langsung lempar umpan? Kebiasaan ini ternyata sering bikin kita kehilangan peluang strike. Sebelum merakit joran, coba duduk sebentar dan perhatikan permukaan air. Langkah sederhana ini sering dilakukan pemancing yang sudah berpengalaman. Lihat apakah ada gelembung, riak kecil, atau gerakan ikan di permukaan. Semua itu bisa menjadi petunjuk lokasi ikan sedang berkumpul. Nah, seperti di sana. Banyak pemancing berpikir semakin cepat melempar umpan, semakin cepat mendapat ikan. Padahal belum tentu. Lihat, sabar itu kunci. Pelan-pelan, hasilnya lebih baik. Pemancing yang sabar mengamati kolam seringkali lebih mudah menemukan spot yang bertepat dibanding pemancing yang terburu-buru. Di video selanjutnya, kita akan belajar membaca tanda-tanda ikan lele sedang aktif makan. Jangan sampai ketinggalan! Lihat, gelembung dan riak di air. Itu tanda ikan lele aktif makan. Sekarang coba lihat warna air kolam. Air yang terlalu keruh dan air yang terlalu jernih bisa membuat perilaku lele berbeda. Kalau air baru saja diganti, biasanya lele membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jadi jangan heran kalau strike belum langsung ramai. Oh, begitu ya? Iya, nanti juga mulai rame. Wah, ada yang kena tuh. Nah, kan mulai masuk. Perhatikan juga arah angin. Angin sering membawa sisa pakan ke salah satu sisi kolam, dan itu bisa menarik perhatian ikan. Lihat, angin dari kiri bawa pakan ke kanan. Disinilah ikan sering berkumpul. Sekarang kita coba casting ke area itu. Tarik perlahan, tunggu strike-nya. Coba lihat pemancing yang sudah lebih dulu duduk. Jangan meniru semuanya, tapi amati pola mereka saat mendapatkan strike. Lihat, strike di sebelah sana. Wah, strike, tarik terus. Lihat pola tarikannya ya, jangan kasih kendur. Dapat, mantap. Kalau satu titik berkali-kali menghasilkan ikan, jangan langsung menyerbu. Pahami dulu kenapa titik itu produktif. Lihat, umpanku dapat strike lagi. Ini karena kita pakai umpan yang tepat. Wah, dapat lagi ikannya. Keren ya. Ingat, Galatama bukan soal keberuntungan semata. Lalu apa, Bang? Semakin teliti mengamati, semakin besar peluang mendapatkan hasil. Oh, begitu. Saya perhatikan gerakan air di situ. Bagus, itu kuncinya. Sekarang coba lempar umpannya ke sana. Baik, Bang. Siap. Sekarang kita mulai merakit joran. Pastikan semua sambungan terpasang dengan kuat agar tidak bermasalah saat strike. Lihat, sambungannya harus pas dan kuat seperti ini. Sekarang jorannya sudah siap untuk dipakai. Periksa cincin joran satu persatu. Cincin yang retak bisa menggesek senar dan menyebabkan putus saat melawan lele besar. Lihat, mulai dari cincin ujung, gesek perlahan untuk cek retakan. Kerusakan kecil ini bisa fatal nanti. Selalu periksa sebelum memancing. Setelah itu, pasang reel dengan posisi yang benar. Reel yang longgar bisa mengganggu kenyamanan saat memancing. Putar dan kencangkan kedudukan rod. Pastikan sudah pas dan tidak goyang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara memilih senar yang tepat dan mengapa ukuran senar sangat berpengaruh di kolam Galatama. Lihat, ini contoh beberapa ukuran senar. Yang lebih tebal ini cocok untuk ikan besar. Sekarang perhatikan casting saya. Senar yang tipis lebih mudah kusut, tapi yang tebal lebih tahan. Jadi, pilih ukuran yang tepat untuk hasil maksimal. Sekarang kita masuk ke senar. Banyak pemancing hanya melihat harganya. Padahal yang lebih penting adalah kekuatan dan kualitas senarnya. Kalau target kalian lele ukuran besar, jangan memakai senar yang terlalu kecil. Memang lebih halus, tetapi risikonya lebih mudah putus. Strike tuh! Nah, ini dia lele besarnya! Sebelum mulai memancing, tarik senar perlahan menggunakan tangan. Tujuannya untuk memastikan tidak ada bagian yang sudah lecet. Tarik seperti ini, perlahan dan periksa kondisinya. Jika aman, kita siap untuk mulai memancing. Kalau menemukan senar yang berbulu atau kasar, lebih baik dipotong dan diikat ulang. Jangan menunggu putus saat ikan sedang besar. Lihat, seperti ini cara memotongnya. Lalu ikat ulang dengan kuat. Sekarang aman, tidak akan putus. Sekarang kita bahas kail. Jangan asal memilih ukuran. Kail yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa mengurangi peluang strike. Coba perhatikan ujung kail. Sentuhkan perlahan ke kuku jari. Kalau langsung menggigit, berarti mata kail masih tajam. Lihat, masih tajam ya. Kalau mata kail terasa licin saat disentuhkan ke kuku, sebaiknya ganti dengan yang baru. Mata kail tajam sangat membantu saat strike. Saya tunjukkan caranya. Lihat, ini sudah licin, sebaiknya diganti. Jangan sayang mengganti kail. Harga kail jauh lebih murah dibanding kehilangan ikan yang berpotensi menjadi juara.
Sekarang kita mulai memasang umpan. Lakukan dengan rapi agar umpan tidak mudah lepas ketika dilempar ke kolam. Ambil umpan, lalu pasang ke kail seperti ini. Setelah itu, kita lempar ke tengah kolam. Pastikan ujung kail tetap sedikit terlihat. Dengan begitu, saat lele menyambar umpan, peluang kail menancap akan lebih besar. Oh, begitu ya. Baik, Pak. Lihat, ini contohnya ujung kailnya kelihatan sedikit. Wah, iya. Jadi lebih gampang nancap. Nah, itu dia. Tarik pelan. Wah, kena. Mantap, Pak. Setelah semuanya siap, jangan langsung melempar. Tarik napas sebentar, lihat kembali posisi sasaran, lalu lakukan lemparan dengan tenang. Tarik napas dulu, lihat targetnya, lempar dengan tenang. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar teknik melempar umpan agar jatuh dengan halus dan tidak membuat ikan terkejut. Perhatikan gerakan saya, ayunan halus ke belakang lalu lempar ke depan. Lihat bagaimana umpan mendarat dengan tenang tanpa riak besar, ini kuncinya. Sebelum melempar, pegang joran dengan rileks. Jangan terlalu tegang, karena lemparan yang baik berasal dari gerakan yang santai. Lihat gerakan santai ini. Setelah dilempar, biarkan rileks lagi. Arahkan pandangan ke titik yang ingin dituju. Jangan melihat ujung joran, tetapi fokus pada lokasi tempat umpan akan jatuh. Oh, begitu ya? Iya, perhatikan. Sekarang, lempar ke titik itu. Nah, sudah mendarat dengan tepat. Saat mengayunkan joran, lakukan dengan gerakan yang halus. Tidak perlu menggunakan tenaga berlebihan. Perhatikan gerakan saya ini. Lihat, hasilnya maksimal tanpa tenaga berlebih. Semakin halus umpan masuk ke air, semakin kecil kemungkinan ikan merasa terganggu. Lihat, umpan masuk dengan tenang. Sekarang kita tunggu, jangan kasar. Wah, dapat gigitan, strike perlahan. Setelah umpan menyentuh air, jangan langsung menggulung senar. Biarkan umpan tenggelam secara alami. Lihat, umpan sudah mulai tenggelam, sekarang kita tunggu. Sabar ya, biar ikan yang dekati umpan kita. Oke, sekarang kita mulai gulung pelan-pelan. Perhatikan ujung joran. Kadang-kadang lele langsung menyentuh umpan beberapa detik setelah umpan berada di dasar. Lihat, sudah ada sentuhan. Tarik pelan, kena! Kalau belum ada tanda-tanda, tetap tenang. Kesabaran adalah salah satu senjata utama pemancing galatama. Jangan setiap 5 detik mengangkat umpan. Kenapa, Bang? Terlalu sering mengganggu posisi umpan justru bisa mengurangi peluang strike. Oh, gitu ya. Sabar aja. Iya, tunggu strike-nya. Siap, Bang? Coba rasakan getaran kecil pada joran. Tidak semua sentuhan berarti ikan sudah benar-benar memakan umpan. Lihat, rodaku bergetar. Tapi ini cuma ikan menggoda umpan. Sabar ya, jangan langsung ditarik. Tunggu sampai tarikannya kuat. Nah, ini dia. Tapi umpannya diambil tapi ikannya lepas. Sabar, strike berikutnya pasti kena. Lele sering mencicipi umpan terlebih dahulu. Karena itu, jangan terburu-buru melakukan sentakan. Lihat, ada gigitan pelan. Sabar ya, tunggu dia tarik kuat. Sekarang, sentak. Dapat. Lihat lelenya. Biarkan ikan membawa umpan sesaat. Ketika tarikan terasa lebih mantap, barulah bersiap melakukan strike. Tarikannya sudah mantap, waktunya strike. Strike, dapat ikannya. Tarik pelan, jangan kasih lepas. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kapan waktu yang tepat untuk menyentak joran agar peluang ikan lepas menjadi lebih kecil. Sekarang perhatikan caranya. Tarik perlahan, lalu sentak dengan cepat ke atas. Ini mengunci kail dengan baik dan mengurangi peluang ikan lepas. Sekarang kita masuk ke momen yang paling ditunggu, yaitu saat ikan mulai menarik umpan. Disinilah banyak pemancing melakukan kesalahan. Lihat, umpannya ditarik, jangan langsung diangkat kasar, nanti ikan lepas. Tarik perlahan dan gulung benangnya. Sabar ya, biar ikan capek dulu. Nah, sekarang angkat, dapat ikan. Lihat hasilnya. Kalau ujung joran hanya bergetar pelan, jangan langsung menyentak. Bisa saja lele masih memainkan umpan. Tunggu sampai tarikannya lebih kuat dan pasti. Sabar itu kunci, kalau tidak umpan bisa lepas. Coba tetap tenang, mata melihat ujung joran, tangan tetap siap, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Lihat, ikannya mulai mendekat. Sabar ya, jangan langsung ditarik. Saat tarikan mulai terasa lebih berat dan berulang, itu tanda ikan kemungkinan sudah membawa umpan. Lihat, tarikannya mulai terasa lebih berat sekarang. Itu berarti ikan sudah makan umpan kita. Tarik perlahan dan gulung, jangan kasih kendur. Wah, dapat ikan besar nih. Pada saat itulah kita melakukan sentakan. Tidak perlu terlalu keras, cukup tegas, agar mata kail menancap dengan baik. Lihat, seperti ini caranya.
tarik tegas ke atas. Setelah itu, gulung perlahan. Kalau sentakan terlalu keras, bibir lele bisa robek. Akibatnya, ikan lebih mudah lepas saat dilawan. Lihat, ini contohnya. Kalau terlalu keras, bisa putus. Jadi, tarik dengan lembut dan steady. Begitu ikan berhasil terkait, jangan panik. Tarik joran perlahan sambil menjaga senar tetap tegang. Lihat, ikannya sudah keluar. Jangan buru-buru. Tarik terus sampai ke pinggir. Nah, berhasil. Lepas kailnya dengan hati-hati. Hindari memaksa ikan langsung ke permukaan. Biarkan ikan mengeluarkan tenaganya terlebih dahulu. Oh, begitu ya? Kelihatan kuat tarikannya. Iya, sabar dulu. Kalau dipaksa, risikonya putus. Wah, gerakan di airnya kenceng banget. Itu dia lelah. Sekarang kita angkat pelan. Sip, berhasil tuh! Kalau ikan berlari ke kiri atau ke kanan, ikuti arahnya dengan ujung joran. Jangan melawannya secara kasar. Tarik perlahan, jangan putus talinya. Nah, dapat! Lihat ikannya. Semakin tenang kita menghadapi perlawanan ikan, semakin besar peluang ikan berhasil dinaikkan. Lihat, tarikannya kuat, harus sabar. Sekarang, angkat perlahan. Dan berhasil, lihat ikannya. Saat ikan mulai melemah, arahkan perlahan ke pinggir kolam. Jangan terburu-buru mengangkatnya dengan joran. Lihat, ikannya sudah lemah. Tarik perlahan ke tepi sini. Sabar ya, jangan angkat dulu, biar dia capek di air. Oke, sekarang pegang deh. Bagus. Kalau ukuran ikan cukup besar, gunakan serokan. Cara ini jauh lebih aman dibanding mengangkat ikan langsung menggunakan senar. Lihat, ikan ini sudah mulai masuk. Ayo, serok saja. Nah, ini dia. Ikan besar yang aman. Kalau ikan masih melakukan perlawanan, jangan dipaksa. Biarkan drag reel bekerja membantu mengurangi tekanan pada senar. Oh, begitu caranya. Iya, itu kuncinya. Lihat tuh, strike lagi. Drag yang terlalu kencang bisa membuat senar putus. Sebaliknya, drag yang terlalu longgar membuat ikan mudah kabur. Lihat, ikan sudah kena. Tarik pelan. Jangan terlalu kencang, nanti putus. Bagus, sekarang gulung pelan-pelan. Sebelum lomba dimulai, biasakan mengatur drag terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai ikan pertama menyambar. Kalau ikan mengarah ke bawah, angkat ujung joran perlahan. Jangan menarik senar menggunakan tangan. Lihat, ikan sudah makan umpan. Sekarang angkat ujungnya pelan. Putar reelnya, jangan tarik senarnya. Pelan saja. Bagus, ikannya naik. Lepas kailnya hati-hati. Biarkan joran yang bekerja, karena fungsi joran bukan hanya melempar umpan, tetapi juga meredam hentakan ikan ke darat. Semakin lentur kerja joran, semakin kecil kemungkinan mata kail terlepas dari mulut ikan. Lihat, ikan sudah makan umpan. Tarik perlahan biar joran melentur. Dapat, kailnya tetap di mulut ikan. Kalau ikan sudah mulai terlihat di permukaan, jangan langsung bersorak. Pertarungan belum selesai. Tarik perlahan, jangan kasar. Ayo dapatkan ikannya. Ya dapat, lihat ini. Banyak ikan lepas justru saat sudah berada dekat pinggir kolam. Ayo kena, tarik terus. Tetap fokus sampai ikan benar-benar masuk serokan. Masuk, dapat ikan gede. Setelah ikan berhasil dinaikkan, lepaskan kail dengan hati-hati. Hindari menarik paksa agar mulut ikan tidak rusak. Lihat, kita angkat ikannya sekarang. Sekarang, lepaskan kailnya dengan lembut. Bagus, sudah lepas. Mari kita lepas kembali. Selamat berenang. Periksa kembali kondisi kail dan senar. Kadang setelah satu strike, ada bagian yang mulai aus tanpa kita sadari. Oh baik, bagaimana cara memeriksanya? Tarik senarnya seperti ini, dan periksa apakah ada yang putus atau aus. Paham, terima kasih nasihatnya. Sama-sama, semoga berhasil. Pemancing berpengalaman selalu mengecek perlengkapannya setelah setiap ikan. Kebiasaan kecil ini sering menyelamatkan strike berikutnya. Wah, dapat strike nih! Oke, sekarang cek perlengkapannya dulu. Sekarang siap untuk strike berikutnya. Di bagian selanjutnya, kita mulai membahas kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan pemancing pemula di kolam Galatama. Kesalahan pertama adalah salah memilih umpan. Lalu, sering salah posisi umpan di air. Dan yang ketiga, settingan reel yang kurang tepat. Kalau tadi kita membahas cara menaikkan ikan, sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling sering dilakukan pemancing pemula. Kesalahan pertama, terlalu sering mengangkat umpan. Baru beberapa detik dilempar, sudah diangkat lagi. Coba beri waktu ikan menemukan umpan.
Kadang lele membutuhkan beberapa saat sebelum benar-benar menyambar, sudah diangkat lagi. Kesalahan kedua, terlalu sering pindah spot. Padahal belum tentu spot sebelumnya jelek, sudah diangkat-angkat lagi. Kesalahan keempat, beri kesempatan spot itu bekerja. Kesabaran sering menghasilkan kejutan, sudah diangkat-angkat lagi. Kesalahan ketiga, panik saat melihat orang lain strike. Akhirnya konsentrasi sendiri jadi hilang. Lihat tuh orang lain strike, jangan panik, tetap fokus. Tadi aku panik, akhirnya ikan aku lepas. Harus tetap tenang. Ingat, setiap lapak memiliki kondisi yang berbeda. Fokus pada joran sendiri jauh lebih penting. Lihat, seperti ini caranya. Jangan terbawa emosi. Tetap tenang, karena satu strike bisa mengubah hasil lomba dalam hitungan detik. Lihat, strike pertama. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering mengganti umpan, padahal umpannya masih layak digunakan. Ganti umpan jika memang sudah rusak, terlepas, atau aromanya mulai berkurang. Jangan asal mengganti. Lihat, umpan ini sudah rusak, sekarang ganti dengan yang baru. Di episode selanjutnya, kita akan mulai membahas cara memilih umpan sesuai kondisi kolam. Disinilah strategi mulai benar-benar diuji. Sekarang kita mulai membahas umpan. Ingat, tidak ada satu umpan yang selalu menang di semua kolam. Setiap kolam memiliki karakter yang berbeda. Bahkan kolam yang sama bisa berubah dari pagi ke siang, atau dari siang ke malam. Itulah sebabnya pemancing berpengalaman selalu membawa beberapa jenis umpan sebagai cadangan. Lihat, ada gigitan. Sekarang saya ganti umpan. Dengan cadangan, kita siap menghadapi kondisi apapun. Jangan hanya membawa satu racikan. Kalau ikan tidak merespons, kalian masih punya pilihan lain. Jadi siapkan beberapa racikan untuk berjaga-jaga. Pancingan jadi lebih efektif. Sebelum mencampur umpan, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Bau yang menempel di tangan kadang bisa memengaruhi aroma umpan. Masukkan bahan sedikit demi sedikit, jangan langsung menuang semuanya sekaligus. Lihat, seperti ini caranya. Wah, dapat ikan! Begitu, perlahan saja. Aduk perlahan sampai semua bahan tercampur rata. Jangan terlalu keras agar tekstur umpan tetap bagus. Kalau menggunakan esen, teteskan sedikit dulu. Aroma yang terlalu tajam belum tentu membuat ikan lebih cepat makan. Banyak pemancing pemula berpikir semakin banyak esen semakin bagus. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Lebih penting, teknik dan takaran yang pas. Coba gunakan secukupnya terlebih dahulu. Baik, Pak. Kalau belum ada respons, baru lakukan penyesuaian secara bertahap. Iya, Pak. Pelan-pelan saja. Catat racikan yang berhasil. Dengan begitu, kalian punya bahan evaluasi untuk memancing di kesempatan berikutnya. Lihat, umpan ini berhasil tadi. Catat ya, supaya bisa dipakai lagi nanti. Pancingan berikutnya pasti lebih oke. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara membaca respons ikan terhadap umpan, sehingga kita tahu kapan harus mempertahankan racikan dan kapan harus menggantinya. Perhatikan gerakan umpannya di air. Setelah umpan dilempar, jangan langsung menyimpulkan umpannya jelek. Beri kesempatan ikan menemukannya terlebih dahulu. Sabar ya, biarkan ikan datang. Kalau dalam beberapa menit belum ada sentuhan, jangan panik. Amati dulu apakah pemancing lain juga mengalami hal yang sama. Jadi, bersabar dan perhatikan sekitar. Kalau seluruh kolam sepi, kemungkinan besar penyebabnya bukan umpan kalian, tetapi kondisi ikan yang sedang kurang aktif. Sebaliknya, kalau banyak pemancing mulai strike sementara kalian belum, saatnya melakukan evaluasi. Evaluasi pertama adalah posisi umpan. Bisa jadi umpan sudah tepat, tetapi lokasi lembarannya kurang pas. Perhatikan cara saya melemparnya ke lokasi yang pas. Kalau posisi sudah diubah, tetapi hasilnya tetap sama, barulah pertimbangkan untuk mengganti racikan umpan. Jangan mengganti beberapa hal sekaligus. Ubah satu demi satu supaya kalian tahu perubahan mana yang benar-benar memberikan hasil. Lihat, ini contohnya. Dapat ikan! Inilah pentingnya memiliki catatan. Pemancing yang mencatat biasanya lebih cepat menemukan pola dibanding yang hanya mengandalkan ingatan. Lihat catatan ini, polanya jelas sekali. Ini bikin kita lebih efisien. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi catatan mancing. Tanggal 15 Oktober 2023, nama kolam Dallas Fishing, cuaca mendung. Racikan umpan, pelet dicampur tepung dan esen. Hasil dapat 3 ikan lele. Catatan ini berharga banget. Semakin sering kalian memancing dan mencatat hasilnya, semakin mudah memahami karakter setiap kolam Galatama. Jadi, catat terus hasil pancingan kalian ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Namun pengalaman akan lebih bermanfaat jika disertai evaluasi. Saya evaluasi umpannya, sekarang saya coba tarik.
Lihat, ada strike, evaluasi berhasil. Di bagian berikutnya, kita mulai membahas waktu-waktu yang sering membuat lele lebih aktif mencari makan. Sekarang kita membahas waktu makan ikan. Memahami waktu aktif lele bisa membantu menentukan strategi memancing. Lele biasanya aktif makan di pagi dan sore hari, jadi waktu itu paling tepat untuk memancing. Strategi ini bisa meningkatkan hasil pancingan. Pada pagi hari, kondisi kolam biasanya masih lebih sejuk. Di beberapa kolam, lele mulai aktif mencari makan sejak awal lomba. Lihat tuh, sudah mulai makan umpan. Wah, strike! Tarik terus! Ketika matahari mulai tinggi, suhu air ikut berubah. Perubahan ini bisa memengaruhi nafsu makan ikan. Lihat, ada yang makan umpan nih! Karena itu, jangan heran jika pola strike pagi dan siang berbeda. Inilah pentingnya terus mengamati kondisi kolam. Lihat, ini dia, masih aktif sekali. Jangan hanya mengandalkan pengalaman di satu kolam. Saat pindah lokasi, biasakan kembali mengamati dari awal. Lihat kondisi air, perhatikan umpan yang pas. Itu kuncinya untuk hasil bagus. Selain cuaca, perhatikan juga arah angin. Kadang angin memengaruhi pergerakan air dan tempat berkumpulnya ikan. Lihat, angin dari kiri dorong ria ke kanan. Coba kita cek umpannya. Kalau melihat beberapa titik air yang lebih aktif, jangan langsung menyimpulkan. Amati beberapa menit untuk memastikan polanya. Lihat tuh, ada pola, strike! Pemancing yang sabar mengamati biasanya memiliki keputusan yang lebih tepat dibanding yang hanya mengandalkan firasat. Ingat, tujuan kita bukan sekadar melempar umpan, tetapi menempatkan umpan di lokasi yang peluang disambarnya lebih besar. Betul, Pak, di tengah kolam ini biasanya. Ya, sabar ya, tunggu saja. Di episode berikutnya, kita akan mulai membahas cara memilih spot terbaik di kolam Galatama dan alasan di balik setiap pilihan. Sekarang kita masuk ke pembahasan memilih spot. Percayalah, spot yang tepat seringkali lebih menentukan daripada umpan yang mahal. Begitu sampai di kolam, jangan langsung duduk di tempat yang kosong. Luangkan waktu sebentar untuk melihat kondisi di sekeliling. Perhatikan, apakah ada aerator yang sedang menyala. Di beberapa kolam, area ini sering menjadi jalur ikan bergerak. Lihat, di sana ada gelembung dari aerator. Ikan-ikan berkumpul di jalur ini. Namun, jangan langsung melempar tepat di dekat aerator. Amati dulu apakah benar ada aktivitas ikan di sekitarnya. Selanjutnya, lihat sudut-sudut kolam. Kadang lele lebih nyaman berada di area yang lebih tenang. Saya coba lempar ke pojok sini. Kalau ada saluran masuk atau keluar air, jangan lewatkan untuk mengamatinya. Perubahan arus sering memengaruhi pergerakan ikan. Lihat, arus dari saluran masuk membuat ikan lebih aktif. Saya coba casting di sini. Jangan hanya melihat satu titik. Bandingkan beberapa area sebelum menentukan tempat melempar umpan. Lihat di sana dan di sana dulu. Sekarang, setelah pilih, kita lempar umpan. Kalau memungkinkan, perhatikan juga spot yang beberapa kali menghasilkan strike. Bukan untuk meniru, tetapi untuk memahami polanya. Lihat, di spot ini beberapa kali strike. Pola strike-nya teratur. Ingat, spot yang bagus hari ini belum tentu tetap bagus besok. Kondisi kolam selalu bisa berubah. Jadi, pantau terus perubahannya ya. Itulah sebabnya pemancing berpengalaman selalu mengamati ulang setiap kali datang, meskipun sudah sering memancing di kolam yang sama. Semakin sering kalian melatih kemampuan membaca spot, semakin cepat kalian menemukan posisi ikan tanpa harus menunggu terlalu lama. Lihat, ini contohnya. Di bagian berikutnya, kita akan belajar cara memindahkan umpan dengan benar ketika spot pertama belum memberikan hasil. Perhatikan, kita putar reel ini untuk menggeser umpan ke spot baru. Ini triknya supaya ikan tertarik. Kalau spot pertama belum menghasilkan ikan, jangan langsung berpindah terlalu jauh. Coba geser titik lempar sedikit demi sedikit. Lihat, coba di titik ini. Geser sekitar setengah meter sampai 1 meter. Perubahan kecil kadang memberikan hasil yang jauh berbeda. Lihat, hasilnya beda jauh. Jangan mengubah arah lemparan terlalu banyak sekaligus. Nanti kalian akan kesulitan mengetahui titik mana yang sebenarnya menghasilkan strike. Lihat, lemparan yang tepat akan memberi hasil. Setelah menggeser posisi umpan, tunggu beberapa saat, beri kesempatan ikan menemukan umpan kalian. Kalau masih belum ada respons, geser lagi secara perlahan. Anggap saja kalian sedang memetakan isi kolam. Lihat, gerakan pelan ini bisa bikin ikan penasaran. Sabar ya, pasti ada responsnya. Pemancing berpengalaman sering menyebut cara ini sebagai mencari jalur makan ikan. Caranya sederhana, tetapi membutuhkan kesabaran. Begitu menemukan titik yang menghasilkan strike, ingat baik-baik jaraknya. Jangan asal melempar pada lemparan berikutnya. Strike!
Strike! Lihat di titik ini tadi. Kalau perlu, gunakan patokan di seberang kolam seperti pohon, tiang, atau papan agar arah lemparan tetap konsisten. Lihat pohon di sana, itu patokan kita. Sekarang kita coba lempar. Sudah masuk, lihat ombaknya. Konsistensi sangat penting. Jangan sampai lemparan pertama tepat sasaran, tetapi lemparan berikutnya justru meleset jauh. Lihat, setiap lemparan saya konsisten. Setelah menemukan jalur ikan, pertahankan ritme memancing. Ingat, strategi terbaik bukan yang paling rumit, melainkan yang bisa dilakukan secara konsisten dari awal hingga akhir lomba. Betul, setuju? Ya, semoga beruntung. Di bagian berikutnya, kita akan membahas cara menghadapi kondisi ketika ikan tiba-tiba berhenti makan di tengah lomba. Perhatikan, ini teknik yang bisa kalian coba. Kita gerakkan umpan dengan lembut di permukaan air. Kadang di tengah lomba, ikan yang tadinya aktif tiba-tiba berhenti makan. Jangan langsung menyalahkan umpannya. Coba cek faktor lain dulu, seperti lokasi atau umpan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Kepanikan sering membuat keputusan menjadi kurang tepat. Lihat kondisi kolam. Apakah hanya joran kalian yang sepi atau semua peserta juga mengalami hal yang sama? Iya, sepi semua nih. Wah, ikannya ogah makan ya hari ini. Kalau hampir semua peserta ikut sepi, kemungkinan besar ikan memang sedang kurang aktif. Lihat, jarang ada yang strike. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran menjadi senjata utama. Jangan terburu-buru mengganti semua perlengkapan. Cobalah mengecek kembali umpan. Pastikan masih menempel dengan baik dan aromanya masih cukup kuat. Lihat, umpan ini masih bagus. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Kalau umpan masih bagus, kalian bisa mencoba menggeser titik lempar beberapa puluh sentimeter dari posisi sebelumnya. Oh, begitu ya? Iya, coba saja bisa dapat strike. Perubahan kecil seringkali lebih efektif daripada langsung pindah ke sisi kolam yang lain. Lihat, hanya dengan sedikit memutar reel, hasilnya sudah terasa. Sabar dan perhatikan, umpan akan bergerak sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di kolam pancing hari ini. Perhatikan juga apakah ada perubahan cuaca, seperti angin yang bertambah kencang atau matahari yang mulai tertutup awan. Wah, sepertinya ada gigitan nih. Perubahan kondisi lingkungan bisa memengaruhi pergerakan lele. Karena itu, teruslah mengamati sambil tetap sabar. Lihat, ada yang makan umpan. Kalau akhirnya strike kembali datang, ingat apa yang kalian ubah. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara menjaga fokus dan mental agar tetap tenang sampai peluit akhir lomba dibunyikan. Selain teknik memancing, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu menjaga mental selama lomba berlangsung. Ini kunci sukses kita hari ini. Jangan langsung kecewa kalau peserta di sebelah sudah beberapa kali strike, sementara joran kalian masih diam. Iya, sabar ya. Betul, itu kuncinya. Ingat, dalam Galatama keadaan bisa berubah kapan saja. Satu strike besar bisa mengubah posisi peserta. Lihat, itu dia buktinya. Karena itu, tetap fokus pada joran sendiri. Jangan sampai konsentrasi hilang karena melihat hasil orang lain. Lebih baik perhatikan umpannya sendiri. Kalau mulai merasa lelah, duduklah dengan nyaman. Minum secukupnya, lalu kembali memperhatikan ujung joran. Jangan bermain ponsel terlalu lama saat umpan masih berada di dalam air. Kadang strike datang tanpa diduga. Lihat kan, strike-nya datang tiba-tiba. Makanya fokus ya. Biasakan memegang joran dengan santai tetapi tetap siap. Dengan begitu, kalian bisa merespons tarikan ikan lebih cepat. Lihat, seperti itu. Tarikannya datang, segera angkat. Kalau mengalami beberapa kali ikan lepas, jangan langsung kehilangan semangat. Itu juga bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan memberikan pelajaran. Yang penting, jangan mengulang kesalahan yang sama di lemparan berikutnya. Lihat cara saya lempar tadi. Praktekkan dengan sabar. Pemancing yang terus belajar biasanya akan berkembang lebih cepat daripada yang merasa sudah mengetahui segalanya. Seperti teknik casting ini yang pelajari baru-baruin, hasilnya jauh lebih baik. Jadi, teruslah belajar. Sebelum lomba berakhir, tetap gunakan strategi yang sudah berjalan baik. Jangan mengubah semuanya hanya karena panik. Di bagian berikutnya, kita akan membahas evaluasi setelah lomba selesai dan bagaimana cara meningkatkan hasil untuk pertandingan berikutnya. Peluit akhir sudah berbunyi. Walaupun lomba selesai, proses belajar sebagai pemancing sebenarnya baru dimulai. Jangan langsung pulang,
luangkan waktu beberapa menit untuk mengingat kembali jalannya lomba dari awal hingga akhir. Iya, setuju, lumayan seru tadi. Aku ingat pas awal umpanku kena strike gede. Haha, iya, seru banget. Tanyakan pada diri sendiri, strike pertama terjadi di jam berapa? Menggunakan umpan apa? Dan berada di spot yang mana? Kalau hari ini hasilnya bagus, cari tahu penyebabnya. Jangan hanya berkata, hari ini lagi hoki. Lihat, umpan ini menarik ikan. Itu penyebabnya. Pahami metodenya, bukan cuma beruntung. Kalau hasilnya kurang memuaskan, jangan berkecil hati. Setiap pemancing hebat pernah mengalami hari tanpa strike. Biasakan mencatat cuaca, kondisi air, jenis umpan, waktu strike, dan hasil akhir. Catatan kecil ini akan sangat berguna. Semakin banyak data yang kalian miliki, semakin mudah menemukan pola saat kembali memancing di kolam yang sama. Lihat, ini buktinya. Pola yang sama berhasil lagi. Kalau ada kesempatan, berdiskusilah dengan pemancing lain. Bertukar pengalaman sering memberikan wawasan baru. Hai, pengalaman apa yang kamu dapat hari ini? Ada ikan besar lepas tadi tapi umpannya jitu. Wah, bagus itu. Saya pakai cacing. Bang, ada tips mancing di sini. Gunakan umpan cacing dan tarik perlahan. Dengarkan tips dari mereka, tetapi jangan langsung percaya semuanya. Coba buktikan sendiri saat latihan berikutnya. Baik bang, aku akan coba sendiri nanti. Wah, dapat! Pengalaman pribadi adalah guru terbaik. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu langsung cocok untuk kalian. Teruslah berlatih, terus belajar, dan jangan pernah bosan mengevaluasi. Disitulah kemampuan seorang pemancing terus berkembang. Di bagian berikutnya, kita akan merangkum seluruh materi yang sudah dipelajari dan menutup seri tutorial Galatama Lele ini. Terima kasih telah mengikuti seri ini sampai selesai. Sampai jumpa di petualangan memancing berikutnya. Tanpa terasa, kita sudah belajar bersama dari awal hingga tahap evaluasi setelah lomba. Senang sekali bisa berbagi pengalaman ini dengan kalian semua. Halo, selamat datang di Galatama Fishing. Ayo kita mulai. Pertama, pilih peralatan yang tepat. Selanjutnya, pakai kondisi kolam dan tentukan spot mancing. Sekarang lempar ke spot yang kita pilih. Wah, strike! Tarik perlahan dan angkat ikannya. Kalian juga sudah mempelajari cara memilih umpan, membaca kondisi air, dan menjaga fokus selama perlombaan. Ingat, tidak ada pemancing yang langsung menjadi juara dalam satu hari. Semua butuh latihan dan pengalaman. Kalau hari ini belum berhasil, jangan menyerah. Jadikan setiap lomba sebagai kesempatan untuk belajar. Rawat selalu peralatan kalian setelah selesai memancing. Peralatan yang terawat akan lebih awet dan siap digunakan kapan saja. Yang paling penting, tetap jaga sportivitas. Menang itu membanggakan, tetapi menghargai sesama pemancing jauh lebih berharga. Semoga semua materi dalam seri ini bisa membantu kalian menjadi pemancing Galatama yang lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi setiap lomba. Kalau ada materi yang ingin dibahas lebih dalam, tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha membuat video khusus untuk membahasnya. Terima kasih sudah mengikuti seri tutorial Galatama Lele dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike!